Halo Laskar Garuda, semoga kebahagiaan selalu menghampiri kalian semua ya. Belum lama ini Garuda Muda, tepatnya Timnas Indonesia U17 memastikan diri untuk berpartisipasi dalam kejuaraan bergengsi Asia nih di tahun depan, atau biasa kita kenal dengan Piala Asia. Dengan hasil ini dapat dipastikan Timnas Senior, Timnas U19, dan Timnas U17 kompak tampil di ajang bergengsi Asia. Mudah-mudahan kita terus jadi langganan Piala Asia ya ke depannya, dan masuk di jajaran tim-tim langganan Piala Asia. Kembali ke Timnas Indonesia U17 nih. Perjalanan Timnas Indonesia U17 sebenarnya tidaklah mudah. Timnas Indonesia tergabung di dalam grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Sedangkan untuk lolos, Indonesia harus bisa menjadi juara grup atau menjadi 5 runner-up terbaik. Sedangkan melawan Australia dan Kuwait jelas tidaklah mudah. Pada pertandingan pertama di grup G ini, Indonesia langsung berhadapan dengan tuan rumah yaitu Kuwait. Dan dalam pertandingan tersebut, Indonesia mampu menang dengan skor tipis 1-0 atas tuan rumah. Di pertandingan ini, Garuda Muda cukup mengejutkan tuan rumah dengan langsung melakukan tekanan di menit awal jalannya pertandingan. Yang pada akhirnya terciptalah gol di menit 8 melalui set piece sepak pojok yang diarahkan ke tiang jauh dan diakhiri oleh Matthew Baker dengan sundulannya. Hal tersebut tentunya membuat Kuwait menjadi lebih tertekan dan bermain ngotot atau lebih tepatnya cenderung ke arah kasar ya. Namun untungnya anak-anak asuh Coach Nova ini masih tetap bisa fokus dan terus menguasai jalannya pertandingan. Dalam laga ini Garuda Muda mendapatkan banyak peluang, tapi sayang, hingga akhir babak kedua tidak ada gol lain yang tercipta. Pada pertandingan kedua, Garuda Muda sedikit mendapatkan kemudahan ketika melawan Kepulauan Mariana Utara. Hal tersebut terlihat ketika Indonesia mampu membuat 10 gol tanpa balas hingga akhir babak kedua. Namun sayangnya selisih 10 gol tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan agregat gol ya guys. Hal tersebut disebabkan mundurnya tim Lebanon U17 disebabkan eskalasi konflik antara kelompok militer Hizbullah dan Israel yang terus meningkat. Mundurnya Lebanon U17 membuat komposisi grup H di kualifikasi ini tersisa 3 tim saja, yakni Malaysia, Laos, dan Uni Emirat Arab. Sehingga regulasi menetapkan hasil pertandingan melawan juru kunci dan peringkat 4 di grup lain tidak dihitung. Lalu pada pertandingan penentuan di grup G, Timnas Indonesia U17 lagi-lagi bertemu dengan Australia setelah pada semifinal kejuaraan AFF bulan Juli kemarin dikalahkan 3-5 oleh Australia. Saat itu Indonesia sangat mampu mengimbangi permainan Australia, namun Indonesia sedikit kurang beruntung, dikarenakan harus main dengan 10 pemain. Walaupun Indonesia dan Australia sama-sama mengumpulkan 6 poin di klasemen grup G ini, Indonesia tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara grup G dikarenakan selisih agregat gol dengan Australia. Dan Indonesia menempati posisi ke-6 runner-up terbaik, atau dengan kata lain Indonesia terancam gagal lolos jika tidak memenangi pertandingan melawan Australia di laga berikutnya. Pada pertandingan sebelumnya, Australia menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara dan menang 3-1 atas Kuwait. Sedangkan Indonesia hanya mampu menang 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara dan menang 1-0 atas Kuwait. Sehingga Australia hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Sedangkan Indonesia harus meraih kemenangan jika ingin lolos. Atau jika imbang, masih harus melihat hasil akhir pertandingan di grup lain. Tiba pada matchday melawan Australia, kedua tim mencoba melakukan tekanan di babak pertama. Australia memang terlihat cukup dominan dalam penguasaan bola. Namun kokohnya pertahanan Garuda Muda tidak mampu ditembus oleh pasukan The Young Socceroos. Dan di babak pertama ini, Indonesia juga tampak mengandalkan serangan balik cepat, sehingga beberapa kali membuat peluang berbahaya melalui skema counter-attack ke gawang Australia. Namun sayang, peluang-peluang tersebut belum bisa membuahkan gol untuk Indonesia. Nah, di jeda pertandingan babak kedua inilah semua hal berubah, yang pada akhirnya menjadikan laga antara Australia dan Indonesia menuai banyak pro dan kontra. Pada jeda turun minum sebelum babak kedua dimulai, hasil pertandingan di grup lain telah selesai, dan hasilnya India kalah oleh Thailand, lalu Oman kalah dari Tajikistan, dan ada Qatar yang juga kalah dari Jepang. Sehingga hasil tersebut membuat Timnas Indonesia dan juga Australia sama-sama hanya membutuhkan hasil imbang untuk maju menjadi 5 runner-up terbaik, dengan total mengumpulkan 4 poin pada akhir kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kembali ke pertandingan babak kedua antara Timnas Indonesia melawan Australia.
Pada awal babak kedua, permainan kedua tim masih tidak jauh berbeda dengan babak pertama. Australia masih mencoba membongkar pertahanan Indonesia, dan Indonesia juga masih terus menunggu mendapatkan kesempatan counter-attack. Namun pada 20 menit akhir jalannya pertandingan, timnas Australia yang memang sejak awal mengendalikan permainan, mulai melakukan passing-passing pasif di daerah tengah lapangan. Terlihat timnas Australia tidak ingin mengambil resiko untuk mengirimkan umpan-umpan yang ditujukan ke pemain sayap mereka, yang memang sudah berada di posisi garis pertahanan Indonesia. Pada awalnya pemain depan Indonesia sesekali mencoba melakukan pressing kepada pemain bertahan Australia. Namun, alih-alih mengalirkan bola ke jantung pertahanan Indonesia, para pemain belakang timnas Australia ini malah memainkan bola mereka turun ke garis pertahanan sendiri. Sehingga timnas Indonesia tidak ingin mengambil resiko, yang tentunya jika dipaksakan akan membuat jarak antar lini semakin lebar. Dari sinilah kemudian timnas Indonesia mungkin mulai merasa bahwa Australia ini tidak ingin menang melawan Indonesia. Di sisi lain, timnas Australia pun tahu persis bagaimana kekuatan timnas Indonesia dalam segi counter-attack. Yang jelas sudah mereka rasakan sendiri pada laga kontra Indonesia di Piala AFF U17 yang lalu, di mana The Young Socceroos harus menerima konsekuensi kebobolan 3 gol karena terus bermain terbuka saat melawan Indonesia. Maka dari itu pada pertandingan ini mereka sadar untuk tetap mengendalikan permainan dan hanya menginginkan hasil imbang, ketimbang harus kehilangan tiket lolos ke Piala Asia U17 2025 yang memang sudah ada di depan mata. Jujur saja, jika melihat ini adalah kejuaraan kelompok umur, hal seperti ini sangat tidak pantas ditunjukkan oleh para pemain muda di lapangan. Mungkin dari segi regulasi memang tidak ada yang dilanggar. Akan tetapi dari segi fair play, di turnamen pembinaan usia muda seperti ini harusnya tetap menjunjung tinggi sportivitas. Intinya bagaimanapun juga pertandingan Indonesia kontra Australia bukanlah pertandingan yang baik untuk ditiru. Tapi kalau kalian nonton pertandingan ini, kalian pasti tahulah ya, siapa yang memulai permainan membosankan seperti ini. Coach Nova Arianto pun mengakui bahwa dirinya malu melihat pertandingan kontra Australia ini. Tapi bagaimanapun juga, anak asuhnya merasa punya target untuk lolos ke Piala Asia U17, dan kesempatan itu mereka ambil. Berikut ini adalah ungkapan Coach Nova lewat akun Instagramnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemain, coaches, dan staf ofisial atas kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan kalian selama ini. Karena kalian harus meninggalkan sekolah dan harus jauh dari keluarga kalian. Pastinya tidak mudah, tetapi akhirnya terbayarkan. Kalian bisa lolos Piala Asia U17. Jujur, melihat jalannya pertandingan hari ini sangat bergejolak di dalam hati saya. Karena memang secara taktik melihat Australia lebih unggul secara kualitas individu, kami bermain menunggu dan melakukan counter-attack saat merebut bola. Dan situasinya terjadi. Australia juga tidak melakukan serangan, sehingga kami tetap menunggu Australia melakukan serangan. Saya pun malu dengan yang terjadi di lapangan malam ini. Tetapi karena kalau kita kalah kami tidak lolos Piala Asia, maka saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing. Pastinya terlihat tidak baik. Dan saya yakin pemain pun merasakan hal yang sama di lapangan. Tapi sekali lagi, target kita adalah lolos. Dan saya bersyukur dan percaya ini semua rencana Tuhan buat saya dan tim. Segalanya tunjukkan pada dunia siapa kita sebenarnya. Tapi, jika kita kembali ke sudut pandang para pemain serta ofisial pelatih, coba deh kita bayangkan, seandainya kita berada di posisi mereka yang sudah sangat lelah berlatih dan bekerja keras di setiap pertandingan. Lalu target lolos sudah pasti diraih, hanya dengan menjaga agar tidak kebobolan hingga akhir pertandingan. Apakah kita akan begitu saja mengambil resiko, membuang segalanya hanya karena ego idealis semata? Yaps. Rasanya mungkin kita akan melakukan hal yang sama seperti yang ditampilkan oleh Garuda Muda kita. Lalu jika pada akhirnya Indonesia saat itu memaksakan diri untuk tampil ngotot dan malah kebobolan, lalu tidak lolos ke Piala Asia U17 2025. Apakah bisa menjamin tidak akan pernah datang hujatan-hujatan dan cacian ke para pemain muda kita ini? Yaps, pastinya juga sulit ya guys. Seringkali kita sebagai penonton dan pendukung hanya melihat apa yang dilakukan pemain selama 90 menit di lapangan. Tapi jelas kita tidak pernah benar-benar merasakan perjuangan dan pengorbanan mereka selama proses latihan berlangsung. Jadi terlepas dari pro dan kontra yang terjadi saat ini, semoga ke depan bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya.
Coba kalian kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Terbang tinggi Garudaku, Piala Asia U17 2025. Kami datang. Dunia milik kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami ya guys. See you!